3, 2, 1. Pasal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, dan aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu, dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampas si orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu? Ada yang mau naik, saudaraku? Kok lapar aku ya, saudaraku ya? Astaga, ini gede banget ini Faslap. Makan dulu, saudaraku. Apaan sih, lu ngomong apa sih? Gue tuh receh dengerin lu ngomong saudaraku aja, gue ngakak dari tadi. Aduh. Kan lu tuh yang punya saudara Bubono. Halo Muhammad. Halo, selamat sore, salam. Sore. Islam Kristen Pak. Kristen, Tritunggal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mau nanya apa Pak? Saya hanya menyimak aja sih, di bawah aja kali ya. Saya tadi salah ketik kali ya. Baik. Namanya kenapa Muhammad sih Pak? Kayak kagak ada lagi nama lain. Enggak, karena saya sering nggak dinaikin. Terus giliran udah dinaikin lo pengen dibawa gimana? Terus ceritanya gimana nih? Saya dibawa aja kali ya. Karena gara-gara sering dinaikin nih. Udah dinaikin dia diem. Turun. Jangan lupa tap-tap ya saudaraku ya. Ya. Sahabatku, daripada gitu yang kayak save ya kan, mending saudaraku. Kenapa nama gue bikin takut katanya? Ih, kenapa lo pada takut pakai nama, denger nama gue? Kenapa?
Emang kenapa nama gue? Ya Allah saudaraku. Halo, ada kagak sih Faslap? Oh, ada. Datang saudaraku. Halo saudaraku. Ketawa sih, mau ketawa. Serius mau nanya. Halo saudaraku. Silakan, Iya, halo nanya. juga saudaraku. Halo Pak Prof. Halo. Halo. Salam. Salam. Haleluya. Amin. Lu kali yang halu. Haleluya. Halu lu ya. Iya dong. Iya dong katanya. Lu halu, seriusan lu halu. Pak Sukip kenapa Astaga. gambarnya KFC Pak? Oh, mungkin karena biasa 11 aja, minggu Pak. rahasia Pak Prof. Bisa jadi deh. Aduh, keresek-keresek Pak ininya. Di dalam kitab, boleh tanya saudaraku? Aduh, lupa saya nih. Keresek-keresek. Halo saudaraku. Ya, silakan Pak. Halo. Nggak jelas nih. Lu yang kagak jelas Pak, kita mah jelas. Boleh izin. Silakan saudaraku. Masa? Mau nanya saudaraku, mohon izin. Di dalam kitab Injil itu ada Mazmur 91. Gimana gitu ceritanya? Mazmur 91. Bacain Pak. Halo saudaraku. Ya. Mohon dilanjut saudaraku. Bacain Pak. Oh, kan saya nggak ngerti. Saya pingin denger aja saudaraku. Iya, minta tolong dibaca saudaraku. Baca aja saudaraku. Saya kan nggak punya apa-apa, pengen tahu aja gitu. Mazmur 91. Iya betul. Ayat berapa nih? Ya, yang mana aja saya mah, yang penting suka aja gitu. Yang wahai Bapak yang sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini lagu rohani nih Pak. iya Pak. Gimana Pak? Dilanjut aja Pak. Silahkan, saya cuma mendengarkan aja. Baca sendiri aja Pak ya. Download Alkitab. Kita ganti dulu. Tak, itu ada yang akun private namanya Fitri, dia mau naik tak? Itu yang bisa naikin cuman host. Fitri, oh, aku nggak bisa ya? Kalau private host yang bisa. Ya ada jilbab nih, Bob Fit. Selamat sore, Kakak Shine. Mas Lap, Nah ini orangnya, ini orangnya. sorry gue baru Ini ambil makan. Kenapa? Emang Gimana saudaraku? Mana? Ini Mana Bob, saudaraku? Bob. Ini si Bob ini tadi minta naik dia. Oh ya silakan. Silakan saudaraku. pun KM oke. Silakan Pak. Deh. Brutal emang. Loh gimana sih? Ngedomel lagi dia. Agak jelas banget sih. Sekarang ini kenapa ya Pak Prof ya? Dia sebenarnya jenisnya laki tapi dalam rupa perempuan mulu. Nih, melenceng loh dari kenyataan
yang hakiki. Mana sih saudaraku? Bawaannya suka banget ke feminim-feminiman ya. Bob, mana ini nggak nyaut dia? Gimana saudaraku? Ya sudah, turunkan saja saudaraku. Mau report Ya ya? lu yang naikin, turunin lah. Turun. Turun aja ya saudaraku ya, kok nggak jelas saudaraku. Selamat sore Prof, terima kasih udah naik lagi. Sore. Prof, Agak noise Bang Rizal. Orang-orangnya bisa disuruh pulang nggak di situ? nggak bisa lah Prof, orang rame lagi itu Prof, lagi betulin motor Prof. Iya, di sini lebih rame nih, 1,6 ini. Kasihan paling. Udah Pak, betulin motor dulu aja Pak. Jangan di sini. Selamat sore Pak Timi. Selamat sore Pak Timi. Selamat sore. Sore. Oh, oke. Sore. Ya. Lah. Halo, selamat sore Kak Agatha, Pak Prof. Sore Pak. Boleh tanya, Sore. Prof? Itu di kitab saya pernah dengar kalau Tuhan Yesus itu anak sulung. Itu maksudnya gimana, Prof? Sementara kan dia nggak punya saudara tuh, Prof. Maksudnya anak sulung itu kita semua diciptakan melalui firman. Ya, firman itu adalah bagian Allah yang keluar dari Allah. Ya, kita bisa baca di dalam Amsal 8 ayat 22. Saya bacain ya. Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, kata sulung di sini, bentar. Kata sulung di sini ini adalah Tuhan menetapkan Kristus sebagai permulaan dari pekerjaannya. Kita bisa baca, Bang, di dalam Amsal 8 ayat 22. Di situ ada kata-kata menciptakan. Nah, ini terjemahannya kurang tepat. Karena dalam bahasa Ibraninya maupun bahasa Yunaninya, kata di situ itu adalah Kanani, bukan bara. Beda seperti Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, tapi kalau di sini menggunakan kata Kanani, itu lebih tepatnya adalah menetapkan. Nah, Yesus disebut sebagai yang sulung karena dia ditetapkan sebagai penciptaan dari segala pekerjaan Allah. Paham ya? Jadi kalau ditanya apakah Yesus diciptakan? Tidak. Tapi dia ditetapkan sebagai permulaan pekerjaan Sang Bapa, Sang Allah, ya, agar segala sesuatu diciptakan melalui firman. Gitu. Itu kenapa disebut dia sulung. Kalau nggak ada Kristus, nggak ada firman sebagai yang sulung, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Itu kan? Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa, Faslaf? Faslafnya hilang. Melalui firman-Nya. Melalui firman. Itu kenapa dia disebut sebagai sulung. Itu. Berarti Tuhan Yesus itu bukan ada saudaranya gitu? Nggak ada saudara kandung gitu maksudnya? Iya, saudara kandung. Nggak ada. Tidak pernah ada
anak lain dari Bunda Maria selain Yesus Kristus. Itu. Tapi dia disebut sulung itu bukan karena dia anaknya Bunda Maria, terus Bunda Maria punya anak lagi, bukan. Tapi karena segala sesuatu diciptakan melalui firman. Gitu. Oke, terima kasih. Udah, makasih, itu aja yang mau ditanya. Sulung itu artinya yang utama. Bukan, yang penting dia bukan punya saudara ya. Itu ya kata Tidak ada. kuncinya. Tidak. Yesus sama sekali tidak memiliki saudara kandung. Tidak. Oke. Itu aja, soalnya masih awam nih saya tentang itunya. Kalau saya Muslim sih. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, maaf ya bertanya seperti itu karena ada perdebatan itu pernah saya dengar, jadi kayak kayak penasaran gitu. Karena ada yang bilang kalau Bunda Maria itu punya saudara lagi gitu. Jadi yang dikatakan saudaranya itu kenapa dia dibilang anak sulung, ya mungkin ada saudaranya gitu. Yang selama ini saya belum pernah dengar kalau Tuhan Yesus itu punya saudara gitu. Konteks sulung itu ada yang utama, ada yang pertama. Jadi dia juga di dalam kemanusiaannya juga disebut yang sulung ya Pak Prof, karena dia adalah yang pertama sekali yang ada di dalam sorga. Dalam rupa manusia pertama yang ada di sorga itu ya dia. Makanya dia disebut sebagai perintis dari semua yang ada di sorga. Gitu. Jadi sulung ini lihat-lihat konteksnya, karena di Kolose 1 ya Pak Prof ya. Yang sulung lebih utama dari yang segala yang diciptakan itu di situ ya. Wahyu. Atau di mana itu? Saya lupa. Nah, jadi kita lihat-lihat konteksnya juga. Jadi tadi itu yang dijelaskan Pak Prof itu betul ya. Jadi segala sesuatu itu dimulai melalui dia. Boleh nanya lagi nggak satu terakhir? Boleh. Ya. Mohon izin ya kakak, Prof. Kalau di kekristenan itu seseorang yang keluar dari agama Kristen itu hukumnya gimana tuh dalam ajaran Kristen? Rugi. Nggak ada hukumnya, cuman dia rugi karena dia melepaskan keselamatan. Itu yang di dalam. Jadi itu pilihan dia. Kalau kita nggak ada menghukum orang yang keluar dari agama Kristen ya Pak Prof ya? Ya hukumnya dia nggak dihukum, tapi Alkitab mengatakan itu menghujat Roh Kudus. Karena orang lahir sebagai Kristen atau dia sudah pernah mengecap keselamatan, terus dia lepeh keselamatan itu. Karena keselamatan itu melalui karya Allah Sang Tritunggal, melalui kebenaran melalui Kristus dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Nah, kalau kita sudah menerima Roh Kudus melalui baptisan, terus kita keluar, yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu. Kenapa saya tanya seperti itu, Prof. Agatha? Karena dari keluarga saya itu ada yang keluar dari Kristen, masuknya ke Muslim, kemudian dia masuk lagi ke Kristen. Paham nggak maksudnya? Ya. Dia udah keluar tuh dari, karena mohon maaf nih, karena pernikahan ya. Dasar utamanya itu karena pernikahan kemudian dia mengikuti suaminya ke Muslim. Habis itu dia balik lagi ke Kristen. Nah, mau tanya itu gimana itu hukumnya kalau dalam keadaan? Bisa bantu saya bacain Alkitab? Gimana Bang? Bisa bantu. Udah mau masuk neraka nggak bisa kan? Kita bukan panitia surga. Jadi biarkan itu urusan dia sama Tuhan. Gitu. Kita hanya mengingatkan aja. Makanya kita di sini nih supaya berhati-hati, jangan simpel tiba-tiba keluar dari Kristen. Kata-kata murtad di sini adalah keluar dari kekristenan, keluar dari iman Kristus. Ya, karena Kristus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup.
keluar dari hal itu, maka MATI, mati. Oke. Betul. Cukup Bang, makasih banyak. Makasih Kak Agatha, makasih Prof udah dikasih kesempatan buat makasih. Saya turun ya, makasih. Halo Purnani. Halo. Halo Purnani. Halo. Nggak ada. Ayo kita ganti yang lain. Halo Fredrail. Halo. Silakan Bang. Mau bertanya apa? Assalamualaikum. Halo. Halo, Adi Putra. Shalom Kak Agatha. Salam Prof. Salam. Ada yang mau ditanya Bang? Ada Kak, ini saya mau nanya seputar bahasa roh Kak. Menurut dari saya mau nanya tentang bahasa roh Kak. Silakan. Ya itu di iman Katolik bagaimana itu Kak? Ya tanyalah sama Katolik. Ya, iman Kristen Kak. Tanya bahasa roh kepada orang yang bukan Katolik. Kok nanyanya apa? Menurut Katolik? Menurut Kristen lah Kak, menurut Kristen secara umum. Tadi aku bilang menurut Katolik. Ya maaf Kak. Ya, ini saya menjelaskan berdasarkan Alkitab ya. Dikatakan bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul 2 itu rasul-rasul yang orang Galilea yang umumnya berbahasa Yunani dimampukan untuk berbahasa asing. Tuh kamu lihat di ayat 9 atau 11-nya itu ya. Bahasa Arab, Pamfilia, Mesopotamia, Syria, Kapadokia. Nah itu karunia berbahasa roh. Mereka dimampukan untuk menggunakan bahasa lain di dalam penginjilan. Nah, jadi untuk membangun jemaat, murid-murid ini diberikan karunia berbahasa asing. Lalu ada lagi itu di 1 Korintus 14. Di situ dikatakan oleh roh kita mengucapkan sesuatu kepada Allah yang sifatnya rahasia. Kalau sifatnya rahasia tidak terdengar bunyinya. Artinya adalah roh kita berbicara kepada Allah. Itu cuman ada 2 itu bahasa roh di dalam Alkitab. Diterjemahkan bahasa roh ya. Padahal sebenarnya yang di Kisah Para Rasul itu the gift of tongue atau karunia berbahasa lidah. Nah, kalau yang di 1 Korintus 14 itu adalah roh kita berbicara kepada Allah. Itu Bang penjelasannya menurut Alkitab dan menurut yang dijelaskan para rasul. Selamat sore. Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada bahasa lain. Selamat sore. Silakan Bang Adi Putra. Iya Kak, tapi kan yang kayak sering kita lihat di gereja-gereja yang ada sekarang kan bahasa roh itu macam kayak sering kali gitu, gampang gitu keluar Kak. Apakah memang benar begitu Kak? Coba buka dulu 1 Korintus 14 ayat 1-3, coba bacakan. Sebentar Kak. Ini sorry ya teman-teman ya, sambil makan ya. Nengok Prof tadi lapar aku. Selamat sore. Sabar dong anak dalam. Ini nggak sopan banget sih Islam. Orang lagi ngomong kok kamu motong-motong. Sopan dong. 1 Korintus berapa Kak? 14. Baca ayat 1. 1 Korintus 14. Dari ayat 1 Bang. Ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh.
terutama karunia untuk bernubuat. Lanjut. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Bentar. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia? Ingat ya, itu satu. Lanjut. Tetapi kepada Allah. Lanjut. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal rahasia. Kalau rahasia kedengeran nggak? Harusnya enggak sih, Kak. Nah, jadi bahasa roh yang dimaksud adalah roh dia sendiri berdoa kepada Allah, berbicara kepada Allah. Coba, tentang yang kamu tanyakan sekarang ini, coba kamu baca ayat 10-nya. Ayat 10, Kak. Ya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nah, ada begitu banyak bahasa di dunia ini. Ingat ya, bahasa roh berguna untuk penginjilan. Penginjilan untuk siapa? Manusia kan? Manusia. Sekali lagi kamu baca. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Berarti bahasa manusia kan, bukan bahasa binatang kan? Betul, Kak. Ini yang dimaksud di sini adalah bahasa manusia, bukan bahasa binatang. Oke? Nggak boleh mbak, kan? Nah, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang tidak memiliki bunyi yang tidak berarti. Berarti semua bunyi ada arti bahasanya. Coba, yang kamu tanyakan ada artinya nggak? Kasus yang kamu tanyakan ada artinya nggak itu bahasanya? Belum ada yang bisa menjawab sampai detik ini ya, arti bahasanya ya. Oke, baca ayat 11-nya. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Nah, kan jadi asing ya. Coba dari ayat 9-nya baca. Baca ayat 9-nya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Coba ulang sekali lagi. Coba ulang sekali lagi. Ayat 9, Kak. Ya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Kata-katamu sia-sia saja, Kak. Udara. Kalau kamu mengatakan dengan kata-kata yang tidak jelas, gimana orang mau ngerti? Gimana jemaat terbangun? Nah, itu ya Bang, ini saya menjelaskan sesuai Alkitab ya. Saya tidak mau ngurusin apapun dari masalah pertanyaanmu gereja sana gereja sini, tapi semoga Anda mengerti. Jadi bahasa roh yang dimaksud adalah roh kita yang berbahasa kepada Allah, bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, dan satu lagi adalah karunia berbahasa dengan lidah atau karunia lidah ya, bahasa lidah yang di Kisah Para Rasul 2. Coba kamu buka Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat berapa, Kak? Bu, bentar. Dari ayat 7 coba. Dari ayat 7, Pak. Ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, semua orang yang berkata-kata itu yaitu para murid, orang-orang Galilea. Umumnya orang Galilea berbahasa bahasa Yunani. Lanjut. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa lanjut. Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Apa aja itu? Silakan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Lanjut. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene,
pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke, thank you. Bahkan rasul itu bahasa Arab. Ya, kan? Kalau di abad pertama, murid-murid ini udah berbahasa dengan bahasa Arab. Kira-kira Rasul Paulus itu, misal dia ya ke Arab sana, bilang Allah apakah dalam bahasa Yunani atau bahasa Arab? Bukan bahasa Arab, Kak. Nah itu Rasul itu bisa bahasa Arab. Jadi kalau ada yang bilang kata Allah balikin, oh Rasul saya udah ini kok, udah ngomong pakai bahasa Arab, udah manggil Elohim itu, memanggil Bapa itu udah pakai bahasa Arab. Apa itu? Abi. Kira-kira Prof, kalau bahasa Arabnya Allah apa Prof? Allah. Nah itu Rasul Paulus itu udah Bismillah Abi wal Ibn wal Ruhul Kudus, udah gitu deh. Berarti kalau Rasul Paulus misalnya terkagum-kagum lah tuh, dia bilangnya apa Pak Prof? Masya Allah, pasti udah gitu tuh. Rasul Paulus udah bilang Masya Allah, Insya Allah. Nah itu keren ya, dimampukan loh bahasa Arab. Jadi kalau untuk Juma dan tim ya, kalau masih teriak-teriak jangan pakai bahasa Allah gitu. Ini Rasul saya udah ngomong Bismillah. Bahkan waktu Rasul Paulus melihat anjing memanjat pohon kelapa, apa katanya? Astagfirullah. Mustahil. Apa Prof? Mustahil. Kirain anjing manjat pohon, langsung ya Rasul Petrus ngomong gitu. Ana tak yakin. Kira-kira kalau Rasul Paulus marah nih ya, ada yang debat dia, pasti dia ngomong gini Pak Prof, bahlul ente. Gitu Bang Adi Putra, ada lagi mau ditanya? Sudah Kak, sudah jelas Kak. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Penanya berikutnya. Bang Adi Putra udah ya berarti ya? Oh udah turun dia. Silakan, anak dalam. Apa sih anak dalam? Anak gimana dalam. Ini anak di luar gimana dong? Halo, selamat sore Kak Agatha. Sore, silakan. Iya. Typingnya lucu tadi Pak Prof, di bawah Pak Prof. Sesuai judul, apakah Musa mengakui Islam? Nah, terus terang. Yang bener dong bacanya. Apakah Musa mengaku Islam? Nah kan beda, mengaku Islam dengan mengaku Islam beda nggak? Oh iya. Salah sedikit, salah. Kira-kira Musa ngaku Islam nggak dia? Tapi orang Islam mengakui Musa itu nabi dia. Nggak nanya, Musanya sendiri ngaku nggak dia Islam? Nah, saya mau bertanya. Lagi. Kira-kira Musa pernah nggak ngaku Islam? Ayo jawab dulu dong. Kalau dia nggak pernah ngaku Islam, kok kalian pula yang ngakui dia Islam? Aneh kan, Bro? Iya, Islam kan sesudah berapa ratus tahun setelah Musa. Makanya saat itu belum ngakui. Tapi dalam hatinya kan Islam. Jadi saya mau bertanya, Kak Agatha. Kira-kira kalau Islam baru ada beberapa ratus, sebenarnya bukan beberapa ratus ya. Berapa milenium Pak Prof? 2 milenium lebih. 2200 tahun nih. 2 milenium lebih. Musa ini nggak Islam. Ini bagaimana dengan Adam? Ya,
Tapi yang jelas ratusan juta umat Islam mengakui Musa itu nabi mereka. Oh, sekarang gini Bang, semua orang Indonesia ini mengakui saya Islam. Kalau saya nggak ngaku Islam gimana? Oke, Saya itu Islam terserah. itu berdasarkan pengakuan saya loh. Kalian mau bilang saya, Agatha Islam, Agatha Islam. Kalau saya nggak ngaku Islam, kalian mau apa? Oke, ini Dulu, jangan oke dulu, coba. Nabi Musa difitnah Islam, padahal dia nggak pernah ngaku Islam. Oh kalian fitnah dia sih? Ya nggak Prof? Itulah. Oke, saya ada mau pertanyaan sedikit. Adakah ayat di Alkitab yang dihilangkan tentang batu membawa celana Musa kabur? Kemungkinan besar dihilangkan ayat itu di Alkitab. Jangan suka menghina. Prof pengen ngakak dulu. Jangan suka menghina teman-teman Muslim. Abang kan ada ayat yang bawa celana Musa bebas kabur batu. Mengapa orang Kristen dilanggan di Alkitab? Iya, di ayat mana itu Bang? Di Al-Quran. Di Al-Quran? Mana ada di Al-Quran kayak gitu? Di hadis atau cerita-cerita? Qurannya dituduh lagi Prof. Qurannya kagak pernah nulis gitu. Anjay, difitnah Ini abang mulu. Islam atau Kristen sih? Hah? Abang Islam atau Kristen? Kok suka menghina Islam sih? Apa sih salahnya orang Islam? Saya bukan menghina, saya sudah suka mendengar cerita itu. Musa Abang itu di... Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oh, janganlah menghina. Itu memang cerita mereka gitu Ya. Bang. Orang Islam menuduh saya ayat Alkitab dihilangkan batu di bawah. Jadi ayat yang mana? Tanya aja sama mereka kan. Saya suka ditanya itu sama orang. Mana ayatnya batu bawa kabur? Udahlah, bikin malu lu. Kayak gitu aja jangan sakit hati dong. Batu membawa kabur ada di hadis. Kita kan nggak Tinggal boleh diketawain aja bahas-bahas. sih, ngapain sih sakit hati. Nah, ini yang ngejarin batu nih. Shalom Pak Ladu. Salam Pak Prof. Salam Pak Ladu. Dan everybody. Ternyata ini bajunya Pak Ladu aku baru tahu. Tulisannya kukira tahanan Pak. Iya, di kalau saya balik belakang Ternyata. terus tahanan. Ternyata bukan tahanan tak. Makanya pasukan orange saya yang lalu itu mereka bubar setelah mereka baca di tulisan di belakang saya ini. Tulisannya tahu nggak apa tak? Shopee Pay Later. Oh tidak Pak Masa Prof. sih? Tulisannya Ada Pak Prof di belakang ini tahanan, tahanan istri. Asik. Tahanan istri. Pasal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan
menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, dan aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu, dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampas si orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu
bersukacita, biarlah beria-ria Dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Amsal pasal 24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat